Selamat pagi. Coba lagi dengeran news. Hari ini saya terakhir untuk kontrol di Queen Elizabeth Hospital di onkologi, khusus bagian pengecekan kontrol efek dari radiasi. Alhamdulillah hasilnya cukup bagus, sangat bagus malahan, karena tidak mengalami gosong, juga tidak mengalami pengelupasan di kulit, cuma mengalami bintik-bintik kecil. This is very amazing. Good morning everyone. Today I my last to check up at the Queen Elizabeth Hospital, that go to the oncology clinic, special to check up for the effect of radiotherapy. It's very happy, make me happy, because I now have the bad effect. It's very good. My skin never burn, also the skin also not come up. Only get the small dot on my chest. I really take care of my food, my drink. I eat more fish, vegetable, fruit, and enough drink water. Then exercise normal, not too hard exercise, is normal exercise. Jadi ini sangat saya jaga pola makan saya. Pola makan lebih banyak makan ikan, hampir tiap hari makan ikan, buah, sayuran, cukup minum air kurma, air putih. Jadi pola makan kita itu sangat berpengaruh pada efek pengobatan kita. Kalau pola makan kita bagus, minum kita bagus, efeknya juga bagus di pengobatan. Pengobatannya bisa berjalan sangat lancar. Oke, now I want to go home. Sekarang mau pulang, sudah bahagia sekali. Ini saya buat kenang-kenangan memang. Ini saya kan di Blok R, ya, di Blok R itu, saya yang khusus R. Di sini saya untuk menjalani radioterapi 15 kali dan kontrol 3 kali, dan ini adalah kontrol yang ketiga kalinya, sudah selesai. So this is the block I doing the treatment in the Queen Elizabeth Block R. Then here is 15 times I need to radiotherapy, then need to check up for 3 times. Then today is my last day. Very happy. Sekarang di bus jalan pulang, agak mendung cuacanya. Ini hari terakhir perjalanan dari Queen Elizabeth Hospital ke rumah, hari terakhir, karena untuk jangka panjang belum dapat jadwal untuk check up ke sana. Saya tidak tahu nanti akan dapat check up ke sana atau tidak. Kalau tidak, berarti ini yang terakhir. Hasil dari check up tadi yang di Elizabeth Hospital, dari jangka 2 minggu itu perubahan di kulit, ya, kulit dada saya itu cukup lumayan bagus, tidak mengalami gosong, dan dokter bilang, susternya bilang bahwa efek dari radioterapi atau radiasi atau laser itu, ya, sebagian orang itu tidak sama. Ya, tidak sama. Dari penjelasan dokter sebelumnya bahwa 90% itu akan mengalami kerusakan pada kulit dada, karena sel DNA-nya akan sebagian mati, ya, kena laser itu akan mati.
Dan efeknya kulit dada akan mengalami gosong atau biru atau coklat atau bahkan menghitam, dan itu juga bisa menimbulkan rasa gatal yang luar biasa dan bisa mengelupas, dan juga tidak boleh kena air. From the result from the checkup today, the nurse tell me it's very good because the effect of the radiotherapy is very strong. The skin can be burnt, change the color, can be blue color, can be black color, then the skin can come up, then that is feel very itchy when the skin want to come up. Then also must be careful. The nurse say, the doctor say, before then the doctor say 90% of the patient get the radiotherapy, get the bad effect, 90%. Then 10% is never get any effect, the skin still normal. Then what I get it now is my skin not too bad. Also not have the change color to black or blue, but only have small brown color. Jadi begini, dari efeknya itu 90% mengalami efek yang tidak baik ya, perubahan warna bisa biru, bisa hitam, dan bisa mengelupas. Itu penjelasan dokter sebelumnya. Yang 10%-nya tidak mengalami apa-apa, tetap normal-normal saja, baik-baik saja 10%-nya. Dan saat itu sebelum saya menjalani radioterapi ataupun pada pengobatan sebelumnya, saya benar-benar bekerja keras ya, menjaga pola makan, minum, dan istirahat saya, menjaga cara-cara perawatan saya, karena saya berharap bahwa saya akan masuk ke golongan yang 10%. When the doctor tell me about the effect, I really hardworking to take care of myself, take care of my food, what I drink, what I eat, then I take care of my body very, very careful, because I want to be the people that including to in the 10%. Jadi saya benar-benar berusaha keras ingin menjadi bagian dari 10%. Dan sekarang hasilnya itu dada saya tidak mengalami gosong, alhamdulillah ya, cuma mengalami bintik-bintik coklat. Dan itu suatu yang luar biasa bagi saya ya memang agak gatal, agak bagian tengah itu agak memerah, tetapi tidak mengalami sampai biru-biru ataupun sampai menghitam. Saya tunjukkan. I will show you the effect of the radiotherapy, how my skin is really good. I will show you. Can see? Bisa dilihat ya. Jadi radioterapinya itu membentuk kotak ya, disinar dari sini membentuk kotak begini ke sini, dari samping ke atas. The radiotherapy is made the rectangle like this. So here this area is the color is a bit different. Can you see have dot brown color? Yeah, have dot brown color, small, but it's not black. This is very amazing for me. Bisa dilihat dengan jelas ya. Saya tidak mengalami gosong ataupun biru atau menghitam ataupun hanya bintik-bintik coklat saja. Jadi memang di laser membentuk kotak seperti itu karena kan semua payudaranya kan di remove, isinya semuanya kan diambil, seakar-akarnya semua disesetnya bersih. Makanya ini tinggal kulit sama tulang saja. Jadi kalau saya bernafas itu detak jantung pun jadi kelihatan bibuk-bibuk bergerak. Jadi kelihatan di sini jantungnya. Kalau dulu masih ada payudaranya kan nggak kelihatan jantungnya berdetak. Sekarang saya bisa melihat detak jantung saya. Last time before eye operation, because surgery, I cannot see the heart when moving. But because after surgery operation, all the insect that remove
totally remove all until very clean. Then not only can see the skin and the bone. So when my heart moving, I can see here. Can see my heart and moving. Ini caranya ya, saya selain konsumsi makanan yang baik, terutama yang ikan ya, hampir setiap hari saya makan ikan. This must chicken the food, the most everyday eat the fish, vegetable, fruit. I always remind about this because very important. Jadi setiap hari selalu makan ikan, buah-buahan, sayuran, dan juga setiap waktu 1 hari 2 atau 3 kali saya kasih VCO, Virgin Coconut Oil, minyak kelapa. Jadi setiap hari pagi sama malam habis mandi atau siang, paling tidak 2-3 kali sehari saya olesi dengan minyak kelapa. Ini musim dingin, ini kan beku ya minyak kelapanya. Jadi saya ambil sedikit, saya oleskan di sini. Itu perlindungan supaya tidak mengalami efek yang menghitam ataupun membiru. Dan karena saya juga selalu konsumsi buah kurma, setiap hari 7 biji buah kurma. Jadi ketahanan tubuh itu benar-benar terjaga di saat kita menjalani pengobatan, apalagi di laser ya. Saya nggak bisa membayangkan kalau ini dada saya gosong sampai parah, terutama yang bagian bekas sayatan ini ya, ini 17 cm. I really hard working to take care myself, so every day 2 or 3 twists time a day, I put the Virgin Coconut Oil, I apply to my chest. Then I really hard working to take care my body because I want to get the effect, the black effect. I want to get my skin become change color. I cannot image that when my chest is change color, very black, very dark. The most important is here. Here mostly we will very dark, very hard, then very pain, very itchy. This a bit pain here in the middle here, very itchy here, but we cannot scratching. So when I feel itchy, I just apply with the Virgin Coconut Oil. Now because winter season, so very become ice. Jadi dada saya yang paling tengah ini kan efek dari mesin LEN 3, khusus di laser khusus tengah itu selama 5 hari berturut-turut ya. Itu di laser bagian tengah. Ini makanya ini lebih merah ya. Ini lebih merah dan ini gatal. Mungkin akan mengelupas ya kulitnya ya. Ini gatal, tapi saya tidak boleh garuk ini. Jadi setiap merasa gatal, saya langsung ambil coconut oil ini, langsung saya olesi, nanti akan pelan-pelan membaik. Dan efek panasnya sudah tidak ada. Dulu merasa sering panas waktu masih menjalani radiasi, dada ke atas itu panas, mandi keringat setiap malam, dan sekarang sudah lebih membaik. Last time I always get the hot flash when the radiotherapy, the treatment still work every day. Then I feel so hot. My body get the hot flash. Hot flash is my chest here to up. This very hot. Then after very hot, my sweat come up. That anytime come here. Not sometime afternoon, sometime morning, sometime evening, sometime night, sometime when I sleeping. Always I get wet my body and my head. The sweat come up so many. So I like shower. Jadi kalau di saat kena hot flash itu saya seperti mandi. Karena dari atas dada ini ke atas sampai ke kepala, botak saya itu selalu basah, keringetan. Itu terjadi setiap hari selama 2 bulan lebih. Tapi sekarang sudah membaik, sudah berkurang. Kawan-kawan, semoga sharing saya ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat dimanapun berada ya. Jangan pernah takut di saat kita dikaruniai suatu penyakit sama Tuhan. Kita hadapi dengan keep spirit, selalu semangat, keep spirit,
So don't be afraid when we get any sick. We accept what our God give to us. Keep spirit, always keep happy, then must believe everything will over. Percaya semuanya akan berlalu. Masa-masa berat itu pasti berlalu. Dan di saat masa-masa berat itu terjadi, kita terima dengan senang hati, kita lalui hari-hari dengan tetap bahagia, bercanda dengan kawan-kawan, dan juga selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang dimana otak kita selalu berpikir ke hal yang positif. Jangan biarkan hal negatif masuk ke otak kita, ya. Itu tidak baik, karena imun tubuh nanti akan jatuh, akan drop. Kalau drop nanti yang rugi kita sendiri. Itu selnya bisa tumbuh kembali. So always keep thinking, positive thinking. Don't let any negative thinking come to our head, our mind. That's very important to take care the immune. We must always keep spirit, be happy, do the activity normal like before. Normal like people very healthy. Don't think we have that sick. I never think I get sick because I feel I very healthy. Okay, thank you so much for watching my video. I hope you can learn some education from my experience. Thank you so much for watching my video. Terima kasih kawan-kawan ya. Saya harap semoga video ini bermanfaat untuk sampean semua, di mana bisa mengambil pelajarannya, ilmunya, edukasinya, karena hal seperti ini sangat penting buat kita. Bagaimana kita menjaga diri sendiri, terutama kayak saya di rantauan ya. Selalu happy, keep spirit, mensyukuri semua apa yang terjadi. Matur thank you sudah menonton video saya. Satu videonya ya, sekian. Bye-bye.